warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indana Istiqomah, mahasiswi Agroteknologi 2020 Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan memaparkan dokumenter kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Larep mengenai kesuburan tanah. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Indana dari mahasiswa Agroteknologi dari Universitas 11 Maret. Izin ingin mewawancarai Ibu. Sebelumnya dari Ibu siapa? Bu Yati. Pertama saya mau buat kondisi wilayah di sini, buat komoditas pertaniannya itu gimana sih? Yang ditanam gitu ya? Ya. Ya itu jagung, kacang, kolong hijau, yang bagian di bawah itu padi. Soalnya ada tegal di atas dan di bagian bawah tuh basah, jadi ini padi. Oh, berarti yang di daerah yang agak atas, Lereng, ya, lereng sama yang di bawah itu ya, beda ya? Beda. Kalau buat komoditas unggulnya sendiri dari sini tuh apa Bu? Unggulan itu rasanya nggak ada, Mbak. Rata-rata gitu ya. Soalnya di sini tuh tergantung iklim ya. Kadang curah hujan memadai cukup, kadang enggak gitu. Jadi menurut curah hujan. Penanaman di sini tuh ngikutin curah hujannya, Iya. Curah hujannya. Iya. Seberapanya gitu baru menentukan komoditas apa yang akan ditanam gitu ya Bu? Iya. Gitu. Terus kalau di sini tuh ada kayak budaya apa gitu, kayak waktu panen atau sebelum panen gitu. Begitu. Dulu memang ada zaman dulu, tapi sekarang karena perbedaan kepercayaan itu kita masing-masing ini doa menurut keyakinan masing-masing. Tapi zaman dulu tuh masih ada yang namanya medit. Kalau ke sawah tuh bawa kendurian di apa namanya tampah gitu ya, kita makan bersama di sawah sebagai ucapan syukur gitu. Tapi kalau sekarang sudah enggak. Kalau sekarang udah nggak ada ya Bu? Enggak. Itu kira-kira dari kapan ya Bu nggak ada nih? Berapa tahun gitu mungkin? Mungkin generasi saya tuh 1900 ini ya 85-an ya, tahun 85 itu sudah enggak. Oh itu dari berarti udah lama banget ya? Iya. Kan kadang petani itu generasi masih percaya nenek moyang gitu, kadang sekarang sudah enggak gitu. Seperti itu. Tapi di sini banyak ini penerus-penerusnya gitu Bu, penerus yang jadi petani gitu. Banyak. Kalau buat ini di wilayah sini buat apa ya, topografinya yang kayak gini itu ada kesulitan buat mungkin dalam penanaman atau pengiriman komoditas hasil panen gitu Bu? Kalau ini maksudnya jual gitu ya? Iya. Kalau kita jual ke pasar, ke Tengkulak. Oh, ke Tengkulak gitu. Biasanya diangkut pakai apa Bu? Kendaraan umum. Soalnya di sini kalau ke pasar tuh pakai kendaraan umum. Berarti itu kayak nyewa gitu ya Bu? Nyewa atau nyewa bisa. Kalau jualnya banyak nyewa bisa. Kalau jualnya dikit, jadi kita kalau ada kebutuhan, orang tani itu butuh ke pasar mau beli kebutuhan, jual panenannya itu pakai kendaraan, kan ke pasar pakai kendaraan umum. Di sini seperti itu. Pasarnya deket nggak sih Bu?
5 kilo. Hmm. Ya. Kalau di sini tuh ada permasalahan apa di dalam ini pertanian? Karena tanahnya masih tandus dan iklimnya tuh nggak menentu tuh itu Mbak, ya pupuk. Sekarang sulit sekali tahun-tahun ini tuh cari pupuk susah dan harus punya kartu tani, padahal kartu tani juga nggak gampang bikinnya, sampai sekarang juga belum jadi. Terus akhirnya saya tani yang beli yang ini yang non subsidi untuk pemakaiannya sementara ini, tapi nggak tahu nanti nanam ke depan, belum tahu juga. Syukur sudah dapat kartunya. Berarti ini harus lebih mahal ya Bu? Iya, 2 kali lipat. Tapi buat hasil panennya sendiri itu memadai nggak? Maksudnya Rugi Mbak, sesuai- soalnya daya Oh, jualnya nggak naik kok. Oh. Rugi, daya jualnya nggak naik, sama saja. Berarti permasalahannya tadi itu tanahnya sama pupuk ya? Bu? Iya, karena sama pupuk. Oh, ya udah Bu, dari saya cukup segitu. Kalau ada salah-salah kata maafin ya Bu. Maaf. Nggak apa-apa, sama-sama. Pak Bu, saya perkenalkan, saya Indana dari Universitas 11 Maret, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai tadi permasalahan yang sudah kita bahas ya, mengenai kesuburan tanah dan kekeringan. Di sini saya ada solusi untuk kesuburan tanah sendiri, itu pengaplikasian sekam padi. Jadi metode pengaplikasiannya sendiri itu bisa dilakukan dengan mencampurkan media tanam dengan pupuk dari sekam padi yang tadi yang sudah dibakar. Karena jenis unsur kimia yang ada di dalamnya sekam padi yang sudah dibakar ini sangat baik untuk kesuburan tanah. Bisa lebih baik jika campuran ini diberi pupuk kompos juga. Selain itu, saya juga ada solusi untuk pertanian yang untuk masalah kekeringan tadi pada musim kemarau ya. Ini selain menyediakan sumber air seperti sumur, pari, dan sebagainya, itu ada solusi lain yang lebih baik, yaitu dengan memanfaatkan mikoriza. Mikoriza sendiri itu adalah jenis jamur yang dapat bersimbiosis dengan akar tanaman. Maksud dari bersimbiosis ini adalah mikoriza ini bisa menginfeksi akar tanaman untuk bertahan hidup. Namun sebagai timbal baliknya, mikoriza ini bisa memberikan air serta unsur hara pada tanah kepada akar tanaman itu, jadi bisa disalurkan. Dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Sekian materi penyuluhan dan dokumenter yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching.